Ya, setelah lama dinanti regulasi mengenai cadangan penyangga energi akhirnya terbit. Namun, seperti apa ketahanan energi nasional saat ini sehingga pemerintah merasa krusial menyiapkan aturan baru tersebut dan apa saja substansinya? Kita akan bahas lengkapnya dalam aturan cadangan energi terbit, ada sinyal krisis energi. Kita akan bahas ke slide pertama. Ya, Presiden Joko Widodo resmi merilis aturan baru yang mengatur mengenai cadangan penyangga energi nasional. Ditetapkan dan berlaku efektif sejak diundangkan pada 2 September 2024. Peraturan Presiden atau Perpres nomor 96 tahun 2024 tentang cadangan penyangga energi atau CPE ini diperlukan untuk mengatasi kondisi krisis dan juga darurat energi. Dengan tujuan yang tercantum di pasal 2 untuk menjamin ketahanan energi nasional, mengatasi krisis energi dan darurat energi, serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Nah, jenis CPE yang dimaksud yakni seperti bahan bakar minyak jenis bensin atau gasolin yang digunakan sebagai bahan bakar transportasi, liquefied petroleum gas atau LPG, hingga minyak bumi sebagai bahan baku keperluan operasi kilang minyak. Ya, dari aturan tersebut sekarang kita akan lihat berapa jumlah CPE yang akan dicadangkan. Nah, di antaranya yang akan dicadangkan adalah mulai dari bahan bakar minyak atau gasolin dengan 9,64 juta barel, kemudian juga minyak bumi yakni sebanyak 10,17 juta barel. Lalu ada juga LPG dicadangkan sebesar 525,78 ribu metrik ton dan juga penetapan jenis CPE ini memperhatikan dari aspek geopolitik kemudian juga aspek lainnya untuk intinya agar berkelanjutan begitu. Dan adapun kerangka waktu penyiapannya ini memenuhi target CPE adalah bertahap hingga 2035. Nah, menyesuaikan juga dengan kemampuan keuangan negara, di mana Sekjen Dewan Energi Nasional Joko Siswanto menyebut kebutuhan anggaran kurang lebih 70 triliun rupiah hingga tahun 2035, di mana akan mulai diajukan pada tahun 2025 mendatang. Nah, sementara dari segi pemeliharaan persediaan CPE dan infrastruktur CPE dilakukan oleh Menteri melalui kerjasama dengan BUMN bidang energi, badan usaha dan atau bentuk usaha tetap yang memiliki perizinan perusahaan di bidang energi dengan diberikan imbalan atau fee atas jasa pemeliharaan. Nah, kelak imbalan jasa pemeliharaan itu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, juga dari sumber pendanaan lainnya. Nah, sementara itu dalam peraturan juga dijelaskan penggunaan CPE dilakukan ketika terjadi krisis energi atau darurat energi. Nah, lantas seberapa rentan ketahanan energi nasional kita akan bahas pada slide selanjutnya. Ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa ketahanan energi Indonesia sangat rentan, terutama apabila dibandingkan dengan negara-negara lain termasuk di Asia Tenggara. Adapun Indonesia sejauh ini belum memiliki cadangan bahan bakar minyak atau BBM nasional yang bisa digunakan suatu waktu bila terjadi kondisi kritis. Nah, berdasarkan data International Energy Agency atau IEA, pada Maret 2019 negara ini hanya mengandalkan cadangan stok minyak mentah untuk 14 hari saja. Di mana untuk produk minyak milik PT Pertamina Persero ini cadangannya hanya 23 hari saja. Padahal Bahlil membeberkan apabila Indonesia mengikuti standar dunia, maka cadangan ideal BBM nasional adalah 90 hari. Nah, sementara apabila berkaca dari sejumlah negara di Asia Tenggara, bandingkan dengan Malaysia yang memiliki cadangan BBM selama 30 hari. Sementara itu juga Singapura juga sebanyak 30 hari. Lalu Thailand adalah 21,5 hari untuk minyak mentah dan 3,5 hari untuk produk minyak. Sementara dari Vietnam sendiri ini memiliki 10 hari cadangan minyak mentah dan juga 40 hari untuk produk minyak. Nah, menurut Bahlil kondisi ini cukup mengkhawatirkan apabila negara ini diinvasi atau berperang dengan negara lain sewaktu-waktu. Bahlil mengatakan Indonesia sempat mencapai masa keemasan ketika menjadi anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau OPEC dengan produksi 1,6 juta barel pada 1996 sampai dengan 1997. 40-50% pendapatan negara pun berasal dari komoditas minyak mentah. Namun saat ini kondisinya berbeda. Produksi minyak Indonesia hanya tersisa sebanyak 600 ribu barel per hari, sementara konsumsi minyak dalam negeri tercatat 1,6 juta barel per hari. Namun demikian, pada awal tahun ini, Dewan Energi Nasional mencatat indeks ketahanan energi Indonesia saat ini berada dalam kategori tahan dengan skor 6 sampai 7,99.
Sekjen Dewan Energi Nasional Joko Siswanto juga menyebut berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mencapai indeks ketahanan energi dengan skor yang ideal adalah 7 bahkan 10. Ya, terlepas dari prospek kehidupan masa depan dengan menjaga ketahanan energi nasional, penting juga untuk dicermati anggaran subsidi energi yang merupakan mitigasi risiko jangka pendek dan menengah. Karena faktanya, saat ini pemerintah dan Badan Anggaran DPR menyepakati pemangkasan anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2025. Penyebabnya adalah karena asumsi kurs rupiah dalam RAPBN 2025 yang turun dari 16.100 menjadi 16.000. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan total anggaran subsidi energi yang telah disepakati kini menjadi sebesar 203,4 triliun rupiah atau turun sebesar 1,1 triliun rupiah dari yang awalnya dianggarkan sebesar 204,5 triliun rupiah. Artinya ada penurunan anggaran subsidi energi sebesar 1,1 triliun rupiah. Nah, untuk subsidi jenis BBM tertentu anggarannya juga turun 40 miliar rupiah dan juga untuk subsidi LPG tabung 3 kg yang turun 60 miliar rupiah. Sementara juga untuk subsidi listrik ini juga turun dari rancangan semula sebesar 90,2 triliun hanya sebesar 89,7 triliun rupiah. Meski begitu, Sri Mulyani menekankan penurunan belanja subsidi energi ini tidak akan mengubah postur defisit APBN. Karena ada potensi kenaikan pendapatan negara dari sisi pendapatan negara bukan pajak atau PNBP. Di sisi lain, penurunan belanja subsidi energi 1,1 triliun rupiah tersebut akan digunakan untuk menambah anggaran kompensasi BBM dan listrik untuk tahun depan. Ya, pemirsa, sementara itu baru saja menginjak pertengahan tahun atau 1 semester, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara sampai semester 1 2024 sudah defisit 77,3 triliun rupiah. Tak hanya itu, Sri Mulyani juga memperkirakan subsidi energi dalam APBN 2024 akan bengkak. Hal ini melihat beberapa parameter perubahan mulai dari harga minyak dunia, lifting minyak, dan juga nilai tukar dolar Amerika Serikat. Sampai dengan semester 1 2024, realisasi volume penyaluran BBM subsidi telah mencapai 7,16 juta. Sementara itu, realisasi LPG 3 kg dan listrik bersubsidi naik masing-masing mencapai 3,36 juta volume dan juga 40,6 juta pelanggan. Sri Mulyani memperkirakan kenaikan subsidi dan kompensasi energi akibat perubahan beberapa parameter tadi akan tercermin pada semester 2 2024. Ya, aturan CPI ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup dalam menghadapi berbagai tantangan, utamanya saat terjadi krisis atau darurat energi dalam negeri. Namun diperlukan pula pemberian subsidi yang tujuannya sesuai serta perhitungan yang matang guna menjaga stabilitas perekonomian nasional.